Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya harap kalian sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar daring semasa atau selama pandemi ini. Oke, kita next pembelajaran kita yaitu pada energi potensial listrik. Nah, pada energi potensial listrik ya. Nah, energi potensial listrik bisa dilambangkan dengan EP. Ya, EP itu energi potensial listrik. Apa itu? Interaksi antara dua muatan listrik. Nah, dua muatan listrik ya. Muatan itu ada positif dan negatif. Nah, tadi katanya interaksi antara dua muatan listrik. Ya, dua muatan listrik. Ini contohnya ada positif. Nah, interaksi dua muatan listrik itu bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Jika dia tarik-menarik, muatannya akan sejenis, dan tolak-menolak akan muatannya sejenis. Jika dia berbeda jenis akan tarik-menarik. Nah, misal ini saya buat muatannya positif dengan jarak sebesar R. Nah, pada muatan ini apa yang terjadi? Agar kita tahu apa itu energi potensial listrik, kita ilustrasikan dulu seperti ini. Nah, apakah yang terjadi pada muatan ini? Nah, yang terjadi pada kedua muatan ini akan tolak-menolak. Kenapa? Karena tadi muatannya sejenis, sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, pertanyaan saya lagi, bagaimana cara muatan ini mempertahankan posisinya agar tidak mempertahankan kedudukannya di sini? Bagaimana? Nah, agar dia dapat mempertahankan posisinya, maka dia akan membutuhkan energi. Nah, bagaimana energi yang dibutuhkannya? Oke, bagaimana energi yang dibutuhkannya agar muatan yang sejenis ini berada pada posisinya? Nah, itulah yang disebut dengan energi potensial listrik. Oke, energi potensial listrik itu energi yang dibutuhkan agar muatan ini mempertahankan posisinya. Seperti itu ya, itu energi potensial listrik. Nah, saya gambarkan lagi ada dua muatan yang berbeda jenis. Nah, menurut hukum Coulomb, maka kedua jenis muatan ini akan tarik-menarik. Nah, tadi energi potensial listrik itu adalah energi yang dibutuhkan oleh si muatan ini biar dia mempertahankan posisinya, agar ini tidak saling tarik-menarik. Itulah yang dinamakan energi potensial listrik. Maka persamaannya dapat kita simpulkan energi potensial listrik atau EP sama dengan plus minus K kali Q1 Q2. Nah, kenapa ada plus minus? Ingat ya. Jika dia muatan positif dan negatif, ini pasti nanti nilainya akan bernilai negatif. Maka Q2-nya nanti, atau ini Q1, ini Q2 akan bernilai negatif. Nah, itu pasti. Dan ini akan tarik-menarik sesuai dengan hukum Coulomb karena berbeda jenis. Oke. Nah, maka muncullah nanti persamaannya tadi ini ya, K Q1 kali Q2 per R12. Oke, keterangannya. EP itu energi potensial listrik, satuannya Joule. Q itu muatan sumber, satuannya Coulomb. Dan R itu jarak, satuannya adalah meter. Oke, masuk kita ke contoh soal. Misal, ini ada dua muatan yang pertama positif dan negatif yang berjarak 2 cm. Muatan pertama bernilai 2 nanocoulomb dan muatan yang kedua adalah 6 milicoulomb. 1 nanocoulomb itu sama dengan 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat min 9. Oke, kita lanjut. Tentukanlah energi potensial pada muatan ini. Nah, maka EP sama dengan K Q1 kali Q2 per R12. Tinggal kita masukkan angkanya. Nah, 9 kali 10 pangkat 9. Itu nilai dari K, itu sudah ketetapan. Nah, 2 kali 10 pangkat 9 tadi nilainya itu 2 nanocoulomb. 1 nano itu sama dengan 10 pangkat 9. Kemudian milicoulomb, 1 mili itu sama dengan
10 pangkat min 3. Tinggal kita masukkan. Ingat, jangan lupa membuat min atau negatif, tanda negatif di muatan yang kedua. Nah, per 2 kali 10 pangkat min 2 ini didapat dari jaraknya tadi 2 cm ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Maka hasil energi potensial listriknya sama dengan negatif 5,4. Nah, arti negatif ini apa? Nah, artinya apa? Coba. Artinya berarti muatan tersebut membutuhkan energi sebesar 5,4 agar si muatan tadi tidak tarik-menarik. Oke, artinya membutuhkan energi sebesar 5,4 agar tidak tarik-menarik atau mempertahankan posisinya. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kalau tadi kan dua jenis muatan. Bagaimana jika dia terdiri dari 3 muatan? Nah, seperti ini gambarnya. Muatan pertama, kedua, ketiga. Lebih dari 3, lebih dari 2, lebih dari 4 muatan. Nah, saya buat di sini lebih dari 2 atau 3 muatan. Bagaimana? Nah, pada muatan seperti ini bisa disebut atau bisa dikenal sebagai istilahnya itu sistem muatan. Oke, sistem muatan. Pertanyaannya ya, coba. Berapakah energi potensial listrik pada muatan sistem ini? Nah, kita mencari tahu energi potensial listriknya pada sistem seperti ini. Bukan 2 sistem lagi, ini udah lebih dari 2. Jadi sistem muatan ini bagaimana energi potensialnya? Nah, oke. Sistem ini muatannya akan nanti muatan 1 pada muatan kedua, muatan 2 dan 3 akan berinteraksi juga nanti muatan 1 ke 3. Nah, muatan 1 berinteraksi ke 2, 2 berinteraksi ke 3, 3 akan berinteraksi ke 1. Kira-kira seperti itu. Di mana tadi kita sudah tahu energi potensial itu sama dengan K kali Q. Q1, Q2 per R1, R2 tergantung berapa sistemnya. Maka energi potensial sistem atau bisa disebut dengan EPS sama dengan EP12. Kenapa EP12? Tadi kita katakan pada gambar energi muatan pertama akan berinteraksi pada muatan kedua, kemudian berinteraksi pada muatan ketiga, 3 ke muatan 1. Bisa kita simpulkan EP12 tambah EP23 tambah EP13. Maka kita jabarkan. Tadi EP itu sama dengan kaki, tergantung. Di sini kalau dia di sini 12, maka di sini 12 dan jaraknya seperti itu. Kira-kira seperti itu, oke. Oke, ini ada soal yang kalian kerjakan nantinya. Di sini, ini gambar persegi ya, di mana memiliki sisi yang sama, A. Oke, terdapat 4 muatan, Q1, Q2, Q3, Q4. Jika Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q, tentukanlah energi potensial pada keempat muatan ini. Tadi saya ceritakan 2 muatan, 3 muatan. Coba selesaikan pada 4 muatan ini atau bisa disebut dengan energi potensial listrik atau energi potensial listrik sistemnya atau EPS-nya. Oke. Kita lanjut, energi potensial listrik dalam medan magnet atau dalam medan atau dilambangkan dengan E, yaitu homogen. Nah, ya. Energi potensial listrik ini ditimbulkan oleh benda yang homogen. Ini terjadi dikarenakan adanya benda yang homogen atau bisa kita sebutlah plat. Plat. Misal, saya punya plat positif, bernilai muatan positif dan negatif. Oke. Di titik ini, saya buat nanti di titik ini ya, dimana medan magnetnya arahnya nanti kemari ya. Arahnya kemari, ini medan magnet. Oke. Dimana di titik ini nantinya akan memiliki kecepatan tinggi. Kenapa? Karena tadi medannya ini belum menumbuk ke plat yang negatif ini.
Oke, pertanyaannya, di mana energi kinetiknya muncul nanti di sini? Energi kinetik muncul itu dari energi potensial, ya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, energi potensial sama dengan K Q1 Q2 per R12. Atau ini sama dengan Q1 buka kurung K kali Q2 per R12. Nah, Q ini yang disebut dengan muatan uji. Atau ini sama dengan potensial listrik. Oke. Maka EP sama dengan Q atau muatan uji kali potensial listrik. Di mana keterangannya potensial listrik ini dilambangkan dengan V, satuannya adalah volt, dan Q adalah muatan uji, satuannya adalah coulomb. Maka besar energi kinetiknya tadi EK yang sama dengan setengah mv kuadrat. Ayo kita masuk ke contoh. Misalnya ini platnya tadi. Diketahui massa platnya itu 5/3 kali 10 pangkat min 27 kg. Kemudian muatan platnya itu 1,5 kali 10 pangkat min 11 kolom. Kemudian beda potensialnya 200 volt. Pertanyaannya, tentukanlah kecepatannya sesaat sebelum menumbuk plat negatif. Maka EK sama dengan EP. Tinggal kita masukkan. EK itu sama dengan setengah mv kuadrat sama dengan EP tadi Q atau muatan uji kali beda potensialnya. Maka tinggal kita turunkan ini kali silang, maka ini V kuadrat sama dengan 2Q kali delta V per M. Tinggal kita masukkan nominalnya. Oke, bisa dilanjut perhitungannya. Kita lanjut potensial listrik. Oke, potensial listrik. Oke. Di sini, potensial listrik itu memiliki muatan titik, ya. Muatan titik tadi sudah saya katakan dari awal, muatan titik itu ada dua, yaitu ada positif dan negatif. Ya. Muatan positif akan memancarkan medan, oke? Pahami? Muatan positif akan memancarkan medan. Nah, jika kita memiliki titik-titik yang berjarak tertentu, ya, titik-titik, misal tadi muatan itu akan memancarkan medan. Nah, inilah dia memancarkan medan. Nah, jika kita memiliki suatu titik, katakan titik A, titik B, titik C, dengan jarak tertentu, pada jarak tertentu, ya, dari suatu muatan, maka titik itu bisa memiliki potensial. Nah, jika dia memiliki titik A, titik B, titik C, titik D, maka dia akan memiliki potensial listriknya. Oke. Nah, selanjutnya potensial listrik di titik A, di titik B, titik C bergantung pada muatan sumbernya. Ya, bergantung pada muatan sumbernya. Jika muatan sumbernya positif, maka potensial listriknya nanti bernilai positif juga. Kalau di sini muatan sumbernya negatif, maka potensialnya nanti negatif juga. Di sini sudah saya catatkan. Jika dia muatannya bernilai positif, maka potensial listriknya akan bernilai positif. Sebaliknya, jika nanti muatan di sini bernilai negatif, maka potensial listriknya akan bernilai negatif. Maka bisa kita simpulkan V sama dengan plus minus sigma atau K kali QI per RI, banyaknya. Keterangannya, V adalah potensial listrik, V satuannya adalah volt, Q adalah muatan sumber, satuannya coulomb, dan R adalah jarak sumber ke titiknya atau satuannya meter. Contoh, kita misalkan ada dua muatan, positif, negatif, dan titik P. Muatan pertama besarnya 5 nanocoulomb dan muatan yang kedua adalah 6 nanocoulomb dengan jarak seperti di gambar ini. Tentukanlah potensial listriknya pada titik P. Maka tinggal kita masukkan. Ingat, pada gambar ini memiliki dua muatan, ada positif dan negatif. Berarti potensial listriknya nantinya akan dua pula. Maka V1 kali tambah V2 atau
potensial listrik yang pertama ditambah potensial listrik kedua. Kita jabarkan, V tadi sama dengan K-1 per R1 tambah K-2 per R2. Kalau di sini 2, di sini harus 2, kalau di sini 1, di sini harus 1. Maka tinggal kita masukkan ke rumusnya. 9 kali 10 pangkat 9 kali 5. Tadi ini muatan yang pertama. Kali 10 pangkat 9. Nano ya, nano kolom. Per 2 kali 10 pangkat min 2 karena jaraknya 2 cm diubah ke meter. 2 kali 10 pangkat min 2 dan ditambah 9 kali 10 pangkat 9 nilai K ya, dikali min 6 kali 10 pangkat min 9. Ingat, sesuai dengan muatannya. Oke, kalau dia muatannya negatif, maka potensial listriknya akan bernilai negatif. Per 3 kali 10 pangkat min 2. Maka coba kamu cari hasilnya. Oke, pahami pelan-pelan. Lanjut kita ke soal yang kedua. Ini tugas kalian ya. Tadi ada soal pertama dan ada soal kedua. Ini gambar persegi memiliki sisi yang sama. Ada muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, dan memiliki titik P. Diketahui Q1 itu sama dengan Q, Q3 itu sama dengan min 4Q. Tentukan jenis dan besar muatan Q2 jika V pada titik P sama dengan 0. Oke, ini tugas kalian. Oke, coba kamu pahami, tulis kembali ke bukumu, pahami kembali, dan semoga kalian dapat paham dan mengerjakan soal ini dengan tepat waktu sesuai dengan arahan yang saya bilang seperti biasa, dikumpul jam 8 malam. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.